mahal harganya. Makanya pada hari ini anak-anak Bapak dapat kembali lagi ke sekolah kita ini untuk belajar. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ya, untuk mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa. Berdoa yang akan dipimpin rekan kamu. Silakan kepada anak Bapak ke depan untuk membacakan doa. Ya, angkat tangannya semua kalau kita berdoa. Ayo. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih ya pada anak Bapak semuanya yang telah membacakan doa. Semoga ya pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita, ada baiknya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu siapa yang nggak hadir pada hari ini. Ya, Bapak absen dulu ya. Ya, Bapak absen dulu. Bapak absen dulu. Bentar ya. Kira-kira siapa yang nggak hadir ini? Coba dulu. Reza. Ya, Regi. Ya, Anissa. Hah? Tidak hadir. Kenapa sakit? Iya. Demam dia? Ya, Pak. Anissa yang nggak hadir ya. Kita doakan semoga teman kamu itu ya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa bergabung lagi dan belajar seperti semula ya. Kita sama-sama berdoa kepada kawan-kawan kita. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran kita pada hari ini ya. Setelah tadi Bapak kita berdoa, Bapak absen ya. Sekarang Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak Bapak ini. Siap kan pertanyaan ini? Siap. Satu pertanyaan Bapak yang ingin Bapak tanya sama anak-anak Bapak. Apa sih yang dimaksud dengan berbeda itu? Ayo, sini dari sini. Ayo tunjuk tangan. Apa? Tidak sama, Pak. Tidak sama. Ini tidak sesuai. Ini bagus. Coba tepuk tangan dulu. Bagus semua. Itulah dia, berbeda itu artinya tidak sama, tidak sesuai, berlainan ya. Makanya kita ya kan, kita di negara kita ini berbeda-beda. Dari agamanya berbeda, ya kan? Kemudian warna kulitnya berbeda, kemudian sukunya pun berbeda. Kayak Bapak ini, Bapak suku Jawa, Ibu suku Jawa. Kayak Reza dia Aceh Gayo, ada yang Melayu, ada yang Batak. Makanya di negara kita ini ya kan indah namanya keberagaman, berbeda-beda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Baiklah anak-anak Bapak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau lita'arafu dengan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
ini. Baik anak-anak Bapak, sebelum lanjut kita ke pembelajaran berikutnya, marilah kita icebreaking sejenak. Siap? Siap. Ya, ikuti Bapak dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kira-kira sudah icebreaking ini enak nggak? Seger? Anak-anak Bapak ya, minggu yang lalu kita telah mempelajari yaitu mengenai pembelajaran teladan Asmaul Husna. Maka pada pembelajaran kita pada hari ini kita mempelajari keberagaman sebagai sunnatullah atau li ta'arafu. Ya, kita lanjutkan pembelajaran materi kita pada hari ini. Coba kalian buka buku agamanya masing-masing. Ya, coba buka bukunya halaman 30. Coba buka buku dulu. Ya, buka buku. Ya, perhatikan dulu masing-masing. Sudah diperhatikan? Sudah diperhatikan? Baik. Apa kira-kira yang diperhatikan di situ? Ayo. Apa? Gambar apa yang diperhatikan kira-kira di situ? Oke sekali, bagus ya. Baik. Sekarang Bapak mau bagi kelompok dulu, ya. Bagi kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, ya. Udah ya, ini ya. Udah Bapak bagi kelompok, udah siap semua kan? Udah oke. Udah siap bagi kelompok semua. Perhatikan, ya. Perhatikan video yang Bapak putar ini. Indonesia dengan keberagaman etnis dan agama adalah rumah bagi 6 agama utama. Mari kita eksplorasi harmoni dalam perbedaan ini. Keberagaman agama di Indonesia. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Nilai-nilai dalam agama Islam adalah keimanan, ketaatan, dan toleransi. Tempat ibadah umat Islam yaitu di masjid. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, keduanya memiliki basis pengikut yang besar. Tempat ibadah umat Kristen adalah gereja. Gereja-gereja dengan kekhasan dan tradisi masing-masing. Hindu di Indonesia, agama Hindu diwujudkan dalam kebudayaan dan kepercayaan Bali. Memiliki filosofi dan kepercayaan dalam karma, reinkarnasi, dalam pemujaan dewa-dewi. Tempat ibadah adalah pura.
Buddha. Dua tradisi dalam agama Buddha adalah Theravada dan Mahayana, stupa dan candi sebagai simbol agama Buddha. Tempat ibadah adalah vihara. Konghucu. Filosofi dan ajaran Konghucu adalah mengenai moral dan etika. Kepercayaan tradisional adalah penghormatan pada leluhur dan kebijaksanaan. Tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng. Kesimpulan: 1. Indonesia sebagai model kerukunan antar agama. 2. Semangat gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika adalah fondasi kuat bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak ya, tadi kalian sudah menonton video tentang keberagaman ya sebagai sunatullah atau lita'arafu. Nah, sekarang Bapak ingin menampakkan gambar langsung kepada anak Bapak. Coba ini lihat ini. Ini apa? Masjid, tempat ibadahnya. Bagus sekali anak Bapak, pinter. Kemudian ini gereja. Ya. Gereja tempat agama umat Kristen, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Bagus. Kemudian ini lagi. Coba kalian ini. Ini apa? Vihara tempat ibadah agama Buddha. Vihara ini tempat ibadah agama Buddha. Sudah dilihat di gambarnya nih? Oke. Kemudian ini. Nampak? Tempat ibadah agama Hindu. Apa namanya? Iya, tempat ibadah agama Hindu adalah Buddha. Kemudian yang terakhir ini coba tempat ibadah agama apa? Konghucu. Apa nama tempat ibadahnya? Bagus. Tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng. Tepuk tangan semuanya. Baiklah Bapak, ya setelah kalian tadi menonton video, sudah kalian perhatikan dengan seksama video yang Bapak putarkan tadi, makanya Bapak akan membagikan LKPD. Ya, kelompok sudah tersusun rapi. Sudah siap ini? Sudah. Bagi dulu LKPD-nya, ya diisi sesuai dengan pertanyaannya di kelompok 1 ya diisi ya. Kemudian ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Ayo diisi, ayo cepat diisi terus. Ini aja yang diisi, ayo ininya aja, ayo diisikan. Nah, setiap ini habis ini nanti baru kalian presentasikan ke depan hasil rumah kerja yang telah kalian selesaikan. Ya, baiklah anak-anak Bapak, ya waktunya sudah habis, ya makanya Bapak beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompok kerjanya. Ya, kelompok 1 maju ke depan. Kemudian nanti kalau ada kelompok lain mau menanggapi silakan. Ayo coba kelompok 1. Ayo, sebutkan dulu. Saya akan
kasih dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu. Dulu. Ada yang kira-kira mau menanggapinya? Saya, Pak. Iya. Bagaimana jika kamu mempunyai tetangga yang berbeda agama? Bagaimana perasaan kamu? Ayo, siapa yang menanggapi ini? Kelompok mana? Saya, Pak. Ah, Perasaan saya memiliki tetangga yang berbeda agama, yaitu kami saling menghargai dan menghormati, kemudian hidup dengan rukun. iya, bagus sekali. Ya, itu. Kalau kita ada berbeda selain agama kita bertetangga, berjiran, kita harus saling menghargai antar sesama agama. Ya, baiklah, kita akan mempresentasikan. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, kelompok 2 maju ke depan. Oke. Lembar kerja peserta didik. Saya dari kelompok 2 akan mempersembahkan hasil diskusi kami tentang untuk saling menolong. 2. Mengapa semua agama menganjurkan untuk saling menolong? Semua agama menganjurkan untuk saling menolong. Beberapa alasannya adalah: 1. Manusia sebagai makhluk sosial, ketergantungan sesama, kebutuhan bersama. 2. Membangun kemanusiaan, empati dan kepedulian, keadilan sosial, kesejahteraan bersama. 3. Pendekatan kepada Tuhan. 4. Nilai-nilai moral, kebaikan, keadilan, kasih sayang. Nah, baik ya. Teman-teman, ada yang menanggapi? Iya. Coba. Nah, coba. Bagaimana sikap kamu jika kamu melihat yang berbeda agama membutuhkan pertolongan? Ayo. Saya, Pak. Ya. Saya akan menolongnya dan membantunya walaupun berbeda agama. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu, aplaus. Ya, baiklah ya. Untuk kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, maju ke depan. Lembar kerja peserta didik. 3. Kami dari kelompok 3 siap akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Tulislah satu contoh toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap terhadap tetangga non-muslim, perlakuan adil, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada tetangga, termasuk mereka yang non-muslim. Beliau bahkan pernah membela seorang wanita Yahudi yang dizalimi. Ya, bagus. Itu jawaban daripada kelompok 3. Silakan duduk. Bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, kita setelah mempelajari dari awal tadi materi pembelajaran tentang keberagaman antar umat beragama yang ada di Indonesia. Jadi dalam hal ini Bapak ingin merangkumkan pembelajaran kita pada hari ini bahwa keberagaman ya sebagai sunnatullah atau lita'arafu yang ada di negara Republik Indonesia ini ya merupakan ya wajib kita saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Ya, kemudian ya tindak lanjut yang perlu kalian laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak berharap apabila kalian nanti bertetangga dengan tetangga sebelah rumah yang bukan umat beragama Islam atau non-Muslim, kalian harus saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama. Jadi jangan tentang di agama Kristen kita nggak berkawan, di agama Islam tidak berkawan, itu tidak boleh. Kita di negara kita ini ya banyak suku, ya
berbeda agama, tapi kita harus tetap satu jua. Semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itulah dia. Apalagi kita dalam hidup keberagaman, ya, punya agama, tidak boleh mengolok-olok agama lain, atau kita mengolok agama Buddha, Konghucu, ya kan, Kristen, nggak boleh. Ya, di dalam ajaran agama kita tidak boleh mengolok-olok agama. Bapak berharap kalian bisa membawa ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penutup kita sebelum kita pulang, ya, dan baiknya kita berdoa dulu untuk mencari keberkahan pembelajaran kita pada hari ini. Doa yang akan dipimpin oleh Ananda kita, ya, ke depan dulu, sama-sama kita doa. Ya, doanya surah Wal Asri. Ayo. Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga Allah memberikan terus kesehatan kita semua. Kita kembali ke rumah dengan keadaan selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.